Sialan, pakai kempes segala lagi. Menendang ban depan motor matiknya, dia menyumpah nyerapah karena kesal. Tidak tahu saja, dia sedang puasa. Lo kenapa sih, sebulan ini lo kempes 3 kali loh. Nyusahin gue, udah ganti ini itu nggak ada perubahan. Dumelnya. Dinda menghela napas, cuaca panas. Kendaraan macet, dan parahnya dia harus duduk di tepi jalan karena malas mendorong motornya ke arah bengkel yang tidak jauh dari tempatnya sekarang. Sunscreen gue mana guna kalau gini? Dunia kenapa jahat banget sih setelah dia masuk kuliah, sudah tidak memiliki teman di kampus, apa-apa sendiri, dimusuhi senior, dan sekarang malah ban motornya yang banyak baperan. Tintin. Dinda menatap mobil hitam yang berhenti di belakang motornya yang mogok, pintu mobil terbuka dan keluarlah si pemilik yang berhasil membuat Dinda melehoi. Mas. Daniel hanya berfokus dengan motor Dinda, bukan pada pemiliknya yang sudah senyum-senyum seperti waria di tengah malam. Kenapa ban motor kamu? Itu dia kempes. Jawab Dinda tersenyum manis, cegilnya nampak sekali besti. Saya panggilkan orang bengkel. Wah makasih banget, nggak ngangka kalau ternyata Mas Perha. Saya hanya kasihan, kamu seperti gelandangan tidak makan 5 hari kalau saya lihat dari jarak jauh. Ucap Daniel memotong perkataan Dinda. Dinda langsung menutup rapat mulutnya, kampret. Udah dandan effort gini dibilang gelandangan cuma karena perkara ban motor kempes. Tunggu tukang bengkelnya datang, tidak perlu kamu bayar. Saya yang bayar karena sudah langganan di sana. Daniel sudah bersiap untuk pergi meninggalkan Dinda. Cuma gitu doang? Katanya, menghentikan langkah pria yang hampir memasuki kepala 3 ini. Nggak ada yang lain gitu. Daniel berdehem, memangnya apa yang harus lain? Nggak baper sama Dinda? Udah Dinda kejar hampir setahun loh. Iya, Dinda memang mengejar Daniel yang merupakan tipe idealnya selama setahun ini. Lebih tepatnya detik pertama Hasya mengenalkan sosok kakak kandungnya. Tapi Daniel terlalu cuek, Dinda yang petakilan mana ngerti arti menyerah. Dia pepet terus si Daniel, tapi sampai 1 tahun lamanya tidak ada kemajuan membuat Dinda frustrasi, ini ngalahin ngejar Sehun yang tahu dia hidup aja nggak. Daniel berdehem, dia maju 2 langkah agar lebih dekat dengan Dinda. Di bawah sinar matahari yang terik, dengan polusi dari kendaraan lain. Daniel menatap dalam gadis yang bertingkah centil dan tidak lelah mengejarnya ini. Kamu tahu kita beda Dinda, dari segi kepercayaan Dinda menyerah, kalau sudah nama Tuhan yang dibawa. Dinda tidak akan mau mengalah, artinya memang dia dan Daniel tidak akan pernah bersama. Daniel menatap serius raut ekspresi Dinda yang berubah-ubah setiap detiknya. Saya sekarang tengah mempelajari agama kamu, memang masih dalam proses karena pekerjaan juga yang menjadi fokus saya. Tapi, Daniel berhenti sejenak untuk menarik napas. Karena kamu saya tertarik dengan agamamu, saya tidak ingin terlalu dekat dengan kamu karena saya tahu ajaran yang ada di agama kamu. Butuh proses memang, tapi saya jamin tidak akan lama. Apa kamu mau menunggu saya untuk datang ke rumah kamu dengan etika dan kesiapan yang matang? Dinda menganga, ini dia mimpi di siang bolong atau bagaimana? Melihat respon kamu saya yakin iya, jadi tolong tunggu saya. Saya janji tidak akan lama. Setelahnya, Daniel benar-benar pergi. Usia dewasa yang sudah sangat matang untuk menikah, tapi melamar gadis dengan usia yang berbeda jauh darinya membuat dadanya berdebar kencang seperti abis lari maraton. Sementara Dinda yang ditinggalkan malah melongo kaget, sok, tidak percaya ini nyata, atau ini hanya delusi semata karena dia yang terlalu berharap pada kakak sahabatnya. Ba! Tepukan di bahunya, Dinda tersadar. Terdapat abang bengkel yang Daniel maksudkan, artinya yang tadi itu bukan mimpi tep. Astaga,
Dinda berjingkrak-jingkrak membuat abang bengkelnya takut kalau ternyata pelanggannya orang rumah sakit jiwa yang lepas. Abang saya bentar lagi nikah," serunya berteriak heboh, sampai pengguna jalan menatapnya heran. Di tempat lain, Damian keluar dari kamar, mencari sosok istrinya yang tidak nampak batang hidungnya alias tidak kembali setelah keluar tadi karena kesal dia abaikan. "Kalian melihat Hasya?" Maid yang tengah membersihkan tangga menggeleng menjawab pertanyaan tuan muda mereka. Tanpa berkata dua patah lagi, Damian mencari ke ruangan lain. Namun nihil, tidak ada tanda-tanda Hasya berada di sini. "Di mana Grandpa?" Tuan besar tengah istirahat di kamarnya tuan muda. Damian menghela napas, suruh semua maid mencari di mana istriku, sekarang. Berbelok arah ke kolam renang, Damian mendapati kesunyian di sini. Padahal tempat ini adalah tempat favorit istrinya, lalu kemana dia sekarang? 1 jam mengelilingi mansion juga maid yang lain, tapi lagi-lagi Damian mendapatkan hasil mengecewakan. Tidak ada Hasya di mansion ini, bahkan di halaman depan pun. "Kalian yakin sudah mencarinya dengan benar?" "Sudah tuan, kami memeriksa semua ruangan bahkan gudang juga." "Lantas kemana? Jangan bilang Hasya kabur lagi." "Istri kecilnya itu tidak tahu jalan, bagaimana kalau bertemu dengan para berandalan lagi di luaran sana?" "Periksa CCTV," teriaknya marah. "Tuan muda, beberapa CCTV tidak aktif hari ini." "Gila, Damian bisa gila dengan semua ini. Kalian bodoh, sebanyak ini tidak ada yang melihat kemana istriku pergi. Kalian buta, atau perlu ku buat buta kalian semua sekarang?" Bentaknya, membuat mereka semua kaget. "Ada apa ini?" Suaramu menggema di seluruh ruangan. "Grandpa menyembunyikan Hasya," katanya, padahal Manuel baru saja sampai di depannya. "Hasya menghilang?" tanya Manuel balik. "Jangan bertingkah sebagai aktor, katakan di mana istri Damian." "Apa-apaan kamu Damian? Grandpa hanya duduk bahkan baru bangun tidur dan kamu sudah menuduh Grandpa yang tidak-tidak." Damian membuang napas kasar, "Tidak lucu, katakan di mana Hasya berada." Manuel mengangkat bahu acuh, "Hasya adalah istrimu, kenapa malah bertanya kepada aku? Memangnya sejak kapan Hasya menjadi istri Grandpa?" Manuel pergi dengan bantuan asistennya yang mendorong kursi roda. Damian menghela napas. Kesal, marah, dan cemas dengan keberadaan istrinya sekarang. Cari ke semua tempat, kalau perlu geledah semua area di kota ini. Lakukan atau kalian akan melihat seberapa hukuman yang akan kalian terima. Mereka semua bubar, mencari sosok nona muda yang mendadak hilang atau memang sengaja dihilangkan. "Anda yakin tuan?" Manuel tersenyum di jendela besar mansionnya yang menghadap langsung pada halaman luas di sana. "Sejak kapan kau meragukan rencana tuan yang bahkan mampu menyelamatkan kelalaianmu hingga 15 kali?" "Maafkan saya tuan," ucap asistennya, dia membungkuk cukup lama karena merasa bersalah dengan perkataannya. "Biarkan saja, cucuku tidak bodoh. Tidak sampai 24 jam ku yakin dia akan temukan keberadaan istrinya. Untuk itulah, biarkan cucuku menikmati sedikit kebebasannya." Yah, kalau kata Manuel sih Damian terlalu overprotektif pada Hasya. Meski dia juga begitu dulu saat bersama mendiang istrinya. Di balik Damian yang uring-uringan mencari istrinya, ada Hasya yang dicari tengah asik berguling-guling di atas ranjang king size di salah satu kamar hotel mewah yang Manuel berikan untuknya menghabiskan waktu 1 harian ini. Akhirnya, belum pernah ngerasain sebebas ini. Gumamnya. Handphone dimatikan, Hasya hanya membawa dirinya sendiri ke sini tentu atas bantuan Manuel. "Tapi sayang nggak bisa nginep, paling cuma hari ini doang," lirihnya. Berjalan menuju jendela, Hasya menutup gorden kamar hotelnya hingga gelap. Menghidupkan televisi,
Hasya tersenyum saat melihat semua channel yang lengkap, bahkan acara show Korea pun ada di sini. Ini nih yang namanya surga dunia, meski sementara tapi dinikmati aja. Kekehnya. Dirinya yang bersantai-santai di sini dengan menatap ketampanan para opa-opa Koreanya, tanpa memikirkan kemungkinan terburuk kalau nanti Damian berhasil menemukannya di sini. Menghela napas lirih, Hasya harus kembali ke mansion sekarang. Padahal dia masih ingin bermanja ria di sini, tapi ya sudahlah, udah jadi istri orang juga. Mandi dulu deh, nanti sampai mansion langsung tinggal tidur. Lirihnya, Hasya masuk ke kamar mandi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai manusia normal yang hidup bersih dan mandi lebih dari 2 kali sehari. Bertepatan dengan Hasya yang masuk ke kamar mandi, pintu kamar hotel dibuka kasar hingga menimbulkan suara nyaring. Si pelaku dengan napas tidak beraturan menatap kamar yang sedikit berantakan dengan bungkus. What? Minuman soda, snack dengan tingkat garam yang tinggi. Gumamnya lirih, mendadak otaknya semakin mendidih menatap semua jajanan yang sangat tidak sehat ini. Terdengar suara air, Damian. Si tampan keras kepala dan suka mengatur, duduk di atas ranjang dengan tangan bersedekap dada. Jangan tanya ekspresinya seperti apa, yang pastinya seperti harimau lapar yang menunggu mangsa. Hasya sendiri tidak menyadari kalau dalam hitungan menit dirinya akan mendapatkan masalah begitu pintu kamar mandi dia buka. Saking menikmati waktu pribadinya ini, Hasya sampai lupa bagaimana karakter suaminya yang keras dan tidak mau dibantah. Detik berubah menjadi menit, Damian menghitung setiap detik yang dia lewatkan untuk menunggu dengan otak yang berfungsi memberikan hukuman apa yang pantas untuk gadisnya yang sangat nakal ini. Celek. Hasya yang tadinya keluar dengan wajah riang langsung berubah pias. Bibirnya pucat dengan mata melotot menatap sosok tampan yang tengah duduk menghadapnya dengan tangan bersedekap dada. Dan Damian. Ucapnya tergagap. Dengan jemarinya, Damian memerintahkan Hasya agar mendekat ke arahnya. Tapi Hasya tidak bergerak seinci pun dari tempatnya sekarang, ini seperti bermain film psikopat yang korbannya sudah pasrah mati. Come here baby, your husband is waiting. Suaranya dalam sekali, pingsan aja si Hasya. Aku bisa jelasin. Damian menggeleng, semakin membuat kedua kaki Hasya bergetar ketakutan. Aku bilang kemari, apa kamu tidak mengerti sayang? Memejamkan mata sejenak, Hasya melangkah ke arah Damian dengan langkah yang sangat penuh keraguan. Good girl. Menarik tangan istrinya hingga Hasya duduk tepat di atas pangkuannya, tubuh gadis kecilnya bergetar ketakutan. Siapa yang memberimu ide untuk menghilang selama seharian ini? Aku bisa jelasin, tapi kamu jangan galak-galak dong. Muka kamu serem kalau kayak gini. Masih bisa ngelawak, ini Damian lagi serius woilah. Jelasin. Katanya, suaranya masih sama. Aku cuma pengen waktu luang, kamu juga kayaknya nggak tertarik sama aku. Kamu sibuk sama handphone kamu. Damian masih diam, menunggu kalimat lanjutan Hasya. Kamu tiba-tiba narik aku pergi gitu aja, aku nggak merasa punya salah. Cuma bantuin orang yang, ucapnya terhenti, Hasya mengerjap sebentar. Kali ini bukan cuma dicium biasa, tapi bibir Damian bergerak lembut di atas bibirnya. Hasya masih kaget, belum bisa merespon dengan tingkah laku Damian yang aneh ini. Tapi, begitu merasa handuk yang dipakaiannya melonggar, Hasya dengan cepat menahan, namun tangan Damian lebih dulu darinya. Damian. Lirih Hasya takut, kala Damian memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang suaminya ini. Terapkan dalam otak dan pikiran kamu, aku mengelus, mencium ataupun meremasnya adalah kewajiban. Aku suami kamu. Sepintas Hasya terdiam, sampai keduanya lupa akan janji yang mereka ucapkan di depan Daniel, Abraham dan diri sendiri. Hasya kalah, menerima Damian yang bekerja keras di atas tubuhnya.
Dan malam itu, tidak ada yang pulang kembali ke mansion. Menetap kembali selama 1 malam tidak masalah bukan? Tepuk tangan meriah begitu penari yang Manuel sewa menyelesaikan tariannya. Pesta kecil-kecilan yang diadakan secara mendadak ini disambut kebahagiaan dari semua pekerjanya. Anda sangat yakin dengan skenarionya, Tuan? Lagi sang asisten mempertanyakan rencana matang sang tuan. Mendadak otakmu lemot, sudah berapa tahun mengabdi padaku? Asistennya langsung menutup mulut rapat-rapat, tidak berani membantah lagi karena sudah kedua kalinya ditegur hanya karena perkara rencana. Berani taruhan, jika rencanaku berhasil maka sumbangkan 1 ginjalmu pada rumah sakit pilihanku. Asistennya langsung menggeleng cepat, saya sangat percaya dengan semua rencana Anda, Tuan. Manuel menatap sinis, dasar tikus gat. Baru digertak sedikit sudah mengaku kalah, kalau begitu kenapa mau main-main dengannya? Lanjutkan, teriaknya. Pesta kembali dilanjutkan, entah karena apa tiba-tiba pesta diadakan. Tapi yang pasti, ini suatu yang membahagiakan. Dan hanya Manuel serta asistennya yang tahu kejadian di hotel malam ini. Jam 6 pagi, alarm dari salah satu handphone berdering nyaring. Mengganggu tidur seorang pemuda yang tidak mengenakan pakaiannya. Damian mematikan alarm yang ternyata berasal dari handphone Hasya. Dia tersenyum dengan kembali memejamkan mata. Rasanya energinya full hingga seminggu ke depan, belum pernah Damian merasakan tubuhnya sesegar ini sehabis bangun tidur. Memeluk tubuh yang sama-sama tidak mengenakan sehelai benang pun seperti dirinya, rasa dingin dari udara pagi tidak ada rasanya sama sekali. Terima kasih sayang, bisiknya pada Hasya yang masih menjelajahi alam mimpinya. Bangkit dari rebahannya, Damian sebenarnya masih ingin berlama-lama memeluk tubuh istrinya. Tapi sadar kalau mereka butuh makan, dan dia ke hotel kemarin malam sendirian itu pun hasil bocoran dari supir Manuel. Sialan memang kakek tua bau tanah itu. Setelah mandi dan berpakaian rapi, tentu pakaiannya kemarin malam. Damian keluar dari kamar hotel untuk mencari sarapan dan pakaian untuk istrinya. Ternyata mencari sendiri tanpa bantuan anak buahnya sangatlah menyenangkan. Sementara Damian yang pergi berbelanja, Hasya sudah bangun. Tepatnya 1 menit yang lalu matanya terbuka tapi tubuhnya masih di posisi sama. Mau lari-larian juga mana bisa, sakit ini woi. Sakit. Lirihnya menangis, tubuhnya terasa remuk semua. Jadi yang dibilang di komentar TikTok itu benar adanya. Hasya semakin deras menangis, dibandingkan tubuhnya bagian bawahnya lah yang paling sakit. Ini kenapa sakit banget? Nyesel nggak perhatiin komentar TikTok kalau masalah urusan dewasa gini. Terus gimana bangunnya? Hanya tangannya saja yang bisa bergerak, itu pun dipaksakan. Beruntung handphonenya berada tidak jauh darinya hingga Hasya bisa menghubungi Damian. Kamu di mana? Tanyanya sesugukan. Aku nggak bisa gerak, sakit semua. Ini aku nggak lumpuh kan? Pertanyaannya tadi berhasil membuat Damian di seberang sana tersenyum geli. Jangan lama-lama, sakit ini nggak bisa gerak. Katanya lagi, berharap suaminya pulang cepat. Entah keluyuran kemana, laki-laki nggak bertanggung jawab. Ucap Hasya dalam hati. Damian sendiri, sebenarnya sudah ada di lobi hotel. Mendengar suara istrinya yang menangis membuatnya ingin tertawa tapi banyak orang di sini. Polos, terlalu polos. Gumamnya. Tidak sabar rasanya Damian ingin sampai di kamarnya, ingin memeluk, mencium ataupun membuat Hasya semakin menangis lagi. Tidak. Terlalu kejam kalau Damian membuat istrinya tidak bisa bergerak selama 1 minggu hanya karena nafsunya saja. Apa hadiah kalung berlian bisa membuatnya sedikit senang? Gumamnya Damian, tiba-tiba kepikiran memberikan hadiah untuk sang istri. Apa mobil saja, Hasya suka yang tidak mahal. Nangis di pojokan, mobil bagi orang kaya seperti Damian terlalu murah ternyata.